Kita tidak heran ketika banyak orang Jawa yang sukses, baik itu yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ternyata orang Jawa sukses itu hanya 6 kata ini. Kata itu bukan kata kerja, tetapi kata sandang, kata penghubung, kata depan yang dipakai oleh orang Jawa. Seperti apa kata-kata itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Ada kehebatan orang Jawa yang melatari latar belakang orang Jawa ternyata ditentukan juga oleh 6 kata ini. Nah, mereka tidak sadar tetapi sering menggunakan kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika sukses, ketika berproses, ketika kerja keras, ketika berusaha, 6 kata ini selalu dipakai oleh orang Jawa. Apa saja? Yang pertama, kata kunci sukses orang Jawa adalah 1, ojo. Ojo dalam bahasa Indonesia artinya jangan. Nah, kata jangan ini sering dipakai oleh orang Jawa untuk proses hidup sehari-hari ketika menjalani dalam rangka bahagia, yaitu kata ojo. Sehingga kita di dalamnya mengenal ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Ojo kesusu, jangan terburu-buru. Ojo lali, jangan lupa. Ojo adigang, adigung, adiguna. Ojo, ojo, ojo. Jadi selalu ada kata ojo. Ojo artinya larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita akan menjadi sukses. Dan larangan itu sering kali diucapkan oleh orang Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Baik dengan rumah tangganya, orang lain, dan teman-teman lain dengan kata ojo. Jadi orang itu ojo nggumunan, artinya jadi orang itu jangan keheran-heranan. Lalu ojo milik, jangan iri terhadap yang dipunyai oleh orang lain. Jadi kata ojo ini sering digunakan oleh orang Jawa dalam menjalani hidupnya. Ojo ganggu, tidak boleh mengganggu. Ojo males, tidak boleh males. Ojo telat, tidak boleh telat. Dan kata ojo ini sering dilakukan dan itu menjadi darah daging orang Jawa ketika menempuh sukses. Nah, rahasianya kata yang pertama adalah ojo. Kata yang kedua adalah kudu. Kudu itu artinya dalam bahasa Indonesia harus. Kita sering mendengar dalam percakapan orang Jawa, sesama teman, di keluarga, atau di masyarakat umum, dia sering mengatakan kudu sukses, harus sukses. Kudu saiki, harus sekarang. Kudu nandur, harus menanam. Kudu belajar, harus belajar. Kudu sinau atau kudu belajar. Kudu sukses, kudu. Artinya apa? Bahwa di persepsi orang Jawa itu ada target, ada hal yang harus dicapai, ada tujuan yang harus dilalui, dan harus ada indikator keberhasilan dengan kata harus. Jadi jangan kaget ketika ada orang Jawa ngomong, iki kudu sukses, ini harus sukses. Iki kudu saiki, ini harus dilakukan sekarang. Kudu ngombe, ini harus minum. Kudu mangan, harus makan. Jadi kudu itu selalu diucapkan oleh orang Jawa dan itu menjadi filsafat berpikirnya, menjadi hal yang selalu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kudu selamat, kudu akrab, kudu merono, kudu merene,
Pokok ada kata kudu dan itu sering diucapkan oleh orang Jawa. Ya. Nah, yang ketiga adalah wis. Wis itu sudah saatnya. Wis wayahe, sudah waktunya. Wis bener, sudah benar. Wis iki wae, sudah ini saja. Wis merono wae, sudah begitu saja. Wis belajar, sudah belajar. Jadi kata wis itu menyatakan ukuran uji petik kualitas keberhasilan dengan kata wis. Tentu tidak mudah mengatakan wis sebelum memahami sesuatu, membaca sesuatu, dan mendiskusikan sesuatu. Dan wis itu ukuran ketercukupan bagi orang Jawa. Sehingga jangan kaget ketika bertemu dengan orang Jawa, kita akan wis aku di sini aja. Itu artinya sudah ukuran yang pas ketika dia duduk di situ. Wis tak woco, sudah saya baca. Kata wis ini menjadi senjata orang Jawa. Tentu itu menjadi filsafatnya, menjadi kiprah langkahnya, menjadi pikiran dan batinnya ketika melakukan sesuatu. Kata wis. Nah, selanjutnya nanging. Nanging itu tetapi. Jadi orang Jawa sering memakai kata nanging atau disingkat ning. Jadi alasan yang diberikan ketika kita mengatakan sesuatu, membuktikan sesuatu dengan kata nanging. Saya senang dengan itu, tetapi sekarang. Aku seneng iku nanging saiki. Aku gelemangan nanging titik wae. Saya mau makan, tetapi sedikit saja. Kita harus sukses, nanging ojo dewean. Kita harus sukses, tetapi jangan sendirian. Jadi kata nanging itu berintikan pada pilihan, diintikan pada syarat, diintikan pada formula yang harus diperhatikan selain yang A, selain yang itu. Luar biasa orang Jawa menggunakan kata nanging. Atau biasa disingkat ning. Atau ning ini, ning ngono. Tetapi harus begini, tetapi harus begitu. Ning wocon sik buku iki, nanging wocon buku iki. Tapi baca dulu buku ini. Tapi pahami dulu film ini. Saya bersedia, tapi buku ini harus dipelajari dulu. Aku gelem nanging buku iki sinauni dhisik. Begitu. Jadi orang Jawa ada pilihan. Ada pilihan, ada atribut syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan sebuah proses menuju sukses. Nah, yang kelima itu why. Why itu menerima apa adanya dan yakin dengan kondisi itu. Why itu artinya saja. Ngene wae, begini saja. Buku iki wae, buku ini saja. Meneng wae, diam saja. Jadi kata wae ini sering dipakai oleh orang Jawa ketika untuk yakin terhadap sesuatu. Ketika sudah positif, sudah percaya, dan sudah akur menghadapi sesuatu. Jadi jangan kaget ketika orang Jawa gunakan kata wae atau ae. Ya, film iki wae, film ini saja. Rujak iki wae, rujak ini saja. Pengen kopi apa teh? Kopi wae, kopi saja. Jadi punya pilihan. Ya, kata wae itu sering dipakai oleh orang Jawa. Nah, yang keenam itu sa. Sa itu atribut syarat untuk apa adanya. Jadi tidak mau
tinggi-tinggi atau tidak mau terlalu rendah. Sak cukupe, secukupnya. Sak mareme, sampai senang. Sak kuate, sampai kuat. Sak nerimane, menerima apa adanya. Jadi kata sak itu juga sering diucapkan oleh orang Jawa ketika dalam ucapan sehari-hari. Dan ternyata 6 kata itu mampu menggiring orang Jawa, mengajak orang Jawa untuk selalu sukses dan berada pada jati diri sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, dan bisa hidup dengan siapa saja, bisa hidup di mana saja, bisa hidup kapan saja. Mengapa? Karena orang Jawa itu punya 6 rahasia kata kunci. Rahasia kata kunci tadi tentu sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang Jawa. Bagaimana dengan Anda? Salam Kak Yono Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.